Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai yang kemis, jumpa lagi dengan Kimia Asik, belajar, berlatih, berbagi. Pada video kali ini kita masih membahas tentang haloalkana, akan tetapi kita akan membahas tentang isomer dan sifat-sifat dari haloalkana. Pada bagian sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang tata nama haloalkana. Nah, pada bagian ini kita bersama-sama akan mempelajari tentang isomer haloalkana. Haloalkana ini memiliki dua macam isomer, yaitu isomer kerangka dan isomer posisi. Dan untuk kalian ingat bahwa jika semakin panjang rantai karbon suatu senyawa karbon itu, maka isomernya juga akan semakin banyak. Nah, untuk lebih memahami bagaimana itu isomer haloalkana, mari kita perhatikan contoh berikut. Nah, jika kita diminta untuk menuliskan jumlah isomer yang mungkin atau berapakah jumlah isomer dari senyawa haloalkana C4H9Cl. Nah, kita harus mempertimbangkan dari isomer kerangka dan juga dari isomer posisi karena yang diminta adalah jumlah isomer yang mungkin. Sehingga kita harus membuat list atau membuat daftar dari isomer kerangka juga, kemudian dari isomer posisi juga. Nah, ingat isomer kerangka itu adalah molekul-molekul yang memiliki rumus molekul sama, gugus fungsi sama, tetapi kerangka rantai induknya berbeda. Oke, kita punya tadi contoh yaitu C4H9Cl. Maka dasarnya kita akan membuat kerangka dengan karbon 4, yaitu CH3, CH2, 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 Cl. Kita sudah punya dasar satu struktur dari C4H9Cl dengan kerangka 4 atau dengan kerangka butana. Nah, ini kita beri nama 1 kloro butana. Berikutnya kita akan membuat yang kerangkanya berbeda. Berarti kita harus buat yang kerangkanya propana atau kerangka yang lebih pendek. CH3, kita sudah punya satu struktur yang lain dengan kerangka rantai induk yang berbeda. Nah, jika kita beri nama, ini menjadi 1 kloro 2 metil propana. Nah, sekarang kita lihat dari isomer posisi. Dari isomer posisi, kita buat yang paling dasar terlebih dahulu, yaitu rantai 4. Ingat, isomer posisi itu memiliki rumus molekul sama, kerangka sama, rantai induk sama, tetapi posisi gugus fungsinya berbeda. Kita lihat isomer posisi yang pertama dengan rantai induk 4, CH3, CH2, CH2, Cl. Nah, posisi gugus fungsi harus berbeda, berarti harus kita pindahkan. Dari yang tadinya nomor 1, kita pindahkan ke atom C nomor 2.
Yang pertama ini namanya adalah 1-klorobutana. Yang kedua ini adalah 2-klorobutana. Nah, apakah masih bisa Cl ini kita pindah? Nah, jika kita pindahkan ke sini, ke atom C selanjutnya, maka akan seperti ini bentuknya. Jika kita beri nama, ternyata struktur yang ketiga ini justru memiliki nama yang sama dengan struktur yang di atas, yaitu 2-klorobutana. Artinya, kedua struktur ini, struktur nomor 2 dan nomor 3 pada isomer posisi ini adalah molekul yang sama dengan struktur yang sama, hanya kelihatannya saja berbeda. Sehingga salah satunya itu kita hilangkan saja. Artinya kita ambil salah satu, karena memiliki struktur yang sama ketika kita sudah memberi nama. Berarti kita hilangkan. Artinya untuk isomer posisi dengan rantai induk 4 itu selesai. Karena ini adalah C yang karena yang 2 ini adalah C dengan rantai induk 4, atom karbon 4, bisa kita lanjutkan dengan bagaimana kalau kita buatkan isomer posisi dengan rantai karbon 3. Misalkan kita ambil yang ada di isomer kerangka, kita buatkan isomer posisinya untuk yang rantai karbon 3. Maka akan menjadi CH3 namanya adalah 2-kloro 2-metil propana. Nah, apakah mungkin Cl ini kita pindahkan lagi ke ujung? Jika Cl ini kita pindahkan lagi ke ujung sini, maka akan kembali menjadi 1-kloro 2-metil propana, sehingga tidak boleh terjadi. Maka kita hentikan untuk peramalan isomer dari C4H9Cl. Maka bisa kita lihat bahwa jumlah isomer dari C4H9Cl itu ada 1, 2, untuk isomer posisi dan isomer kerangka ini ada yang sama, maka salah satu kita ambil. Kita sudah cross check tadi untuk 1-klorobutana di isomer kerangka, maka yang kita ambil adalah 2-klorobutana dan 2-kloro 2-metil propana. Artinya jumlah isomer dari senyawa haloalkana C4H9Cl itu ada 4. Sekali lagi, ingat, jika semakin banyak jumlah atom karbonnya atau jika semakin panjang rantai karbonnya, maka jumlah isomernya juga akan semakin banyak. Agar kalian lebih memahami mengenai isomer haloalkana, silakan kalian berlatih dengan soal berikut. Berikutnya kita akan belajar tentang sifat-sifat haloalkana. Sifat yang pertama dari haloalkana yaitu memiliki titik didih lebih tinggi dibandingkan senyawa alkana dengan jumlah atom karbon yang sama. Contoh, jika kita punya metana dan klorometana, maka yang akan memiliki titik didih lebih tinggi itu adalah
klorometana dibandingkan dengan metana, karena senyawa haloalkana itu memiliki titik didih lebih tinggi dibandingkan senyawa alkana dengan jumlah atom karbon yang sama. Sifat berikutnya adalah sukar larut dalam air, yang artinya bahwa haloalkana mudah larut dalam pelarut organik. Berikutnya, haloalkana mengalami reaksi substitusi atau reaksi penggantian. Dengan suatu basa membentuk alkohol. Haloalkana mengalami reaksi substitusi atau reaksi penggantian dengan suatu basa membentuk alkohol. Contohnya itu pada kloroetana. Gugus fungsi Cl itu akan digantikan karena ini adalah reaksi substitusi atau reaksi penggantian. Itu akan digantikan oleh gugus OH dari basa, dari suatu basa. Di sini contoh basanya itu adalah kalium hidroksida atau KOH. Maka gugus Cl-nya ini akan digantikan oleh gugus basa yang berasal dari suatu senyawa basa, contohnya di sini adalah KOH. Jika digantikan, maka Cl-nya tadi akan berubah atau akan berganti dengan OH. Dan Cl-nya itu akan bereaksi dengan K. Saling bertukaran, saling menggantikan seperti itu. Kemudian, sifat berikutnya adalah haloalkana bereaksi dengan logam natrium itu menghasilkan alkana. Nah, ini perlu diperhatikan baik-baik. Jika suatu haloalkana itu bereaksi dengan logam natrium, maka akan dihasilkan alkana dengan jumlah atom karbon 2 kali lipat dari haloalkananya. Nah, kita lihat di sini, di pereaksi itu haloalkananya itu hanya berjumlah 2 atom karbon. Nah, ketika sudah menjadi hasil reaksi atau sudah menjadi alkana yang dihasilkan itu jumlah atom karbonnya menjadi 2 kali lipat dari yang tadinya iodoetana yang hanya 2 atom karbonnya, etana itu 2 atom karbon, menjadi butana, 2 kali lipat dari haloalkana dasarnya ketika suatu haloalkana itu direaksikan dengan logam natrium. Untuk lebih memahami bagaimana sifat-sifat dari haloalkana, silakan kalian berlatih dengan latihan berikut. Demikianlah pembahasan kita mengenai isomer dan sifat-sifat dari haloalkana. Jika video ini bermanfaat, silakan kalian share ke teman-teman kalian agar manfaatnya menjadi lebih luas. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.